不好意思，这里有人吗？我在车上捡了张电影票。没有。Apa alasannya? Biarkan Yutu dan Jingjing berkencan secepat ini. Tanyakan saja apakah Anda suka kecepatannya. Dan alasan mengapa mereka keluar untuk menonton film bersama. Itu semua karena Yutu memberitahu Jingjing saat mengajar hari ini. Dia harus berangkat sore hari untuk reuni kelas. Jingjing tiba-tiba merasa seperti ditinggalkan. Hari ini adalah hari jomblo. Dia lajang. Bahkan Yutu harus pergi lebih awal. Tinggalkan dia untuk reuni kelas. Jingjing menatap Yutu dengan wajah sedih. Yutu tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu berbalik dan memberitahu Jingjing. Mereka bertemu hanya untuk menanyakan tentang pekerjaan. Tidak ada lagi. Ini adalah bentuk penyamaran yang memberitahu Jingjing untuk tidak terlalu banyak berpikir. Setelah mendengar ini, Jingjing memasang senyum cerah di wajahnya, tepat ketika jalan akan pergi. Jingjing berkata dengan menyedihkan. 要是能跟你一起出去玩就好了。我等你的话，你敢去？ Semua orang berkata, bukankah mereka terlihat seperti pasangan? Datang ke pesta nanti di jalan. Apa yang dikatakan rekan kerja tentang pengunduran dirinya, sangat menyesal. Tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Semua orang tahu, tertinggal di sini. Saya tidak tahu kapan saya akan melihat Anda lain kali. Nyatanya, Yutu juga ragu-ragu. Impian masa kecilnya adalah terbang. Tapi sebesar apapun cita-cita itu, tidak bisa dimakan. Terakhir kali ibunya sakit memukulnya dengan keras. Sekarang Yutu juga ragu-ragu. Haruskah ia tetap berpegang pada mimpinya? Dan Jingjing adalah yang paling rentan. Membawa sinar matahari ke dalam hari-hari gelap. Itu juga membuatnya sangat bahagia. Jadi dia menelepon Jingjing. Tanyakan padanya, apakah dia ingin berjalan-jalan. Jingjing yang bosan di rumah seharian. Aku melihat ponsel Yutu, momen bersemangat, melompat dari sofa. Saya berpikir sendiri, saya tidak pernah menyangka bahwa Yutu akan mengajaknya kencan atas inisiatif. Jadi saya segera mengganti pakaian saya dan turun ke bawah. Berjalan di jalan, Yutu mengajak Jingjing untuk menonton film bersama. Tapi tidak satu pun yang dia pilih adalah favorit Jingjing. Jadi saya menyerahkan telepon ke Jingjing dan memintanya untuk memilih. 指纹来一下。 Segera keduanya datang ke bioskop. Tetapi karena identitas Jingjing tidak nyaman untuk tampil bersama di depan umum, jadi Yutu meminta Jingjing untuk mendapatkan tiketnya terlebih dahulu. Aku akan masuk nanti. Setelah Jingjing mendapatkan tiketnya, menempatkan salah satu dari mereka di atas meja di ruang tunggu di luar. Saat itu, Anda bisa masuk setelah mendapatkan tiket. Jingjing menunggu lama di dalam tetapi tidak melihat Tulai. Memikirkan tentang 票不会被人拿走了吧？ 看个电影简直像在演谍战片。 Pada saat ini, suara Yutu datang dari atas. Jadi ada adegan pembuka. Tapi saat Yutu melewati Jingjing, secara tidak sengaja menyentuh sudut rok Jingjing. Tapi di mata Jingjing, bukan sudut roknya yang disikat, tapi hatinya. Dia membelai rok yang disikat Yutu dengan tangannya. Masih berbau cinta. Sayangnya, film yang mereka tonton ini tentang keinginan untuk mengejar impian Anda, tapi ditentang oleh keluarga. Kemudian, melalui upaya tak henti-hentinya, kisah akhirnya memenuhi mimpi. Tapi Jingjing sebelumnya tidak tahu plot filmnya. Dia ingat mendengar dari Yutu, dia akan melepaskan cita-citanya. Mau tak mau aku merasa sedikit kasihan pada Tuduo. Kebetulan sekali. Yutu lihat, apakah suasana hati ini akan buruk? Setelah pertunjukan berakhir, Jingjing menjelaskan alasannya kepada Yutu. Katanya saya tidak tahu filmnya, lalu bertanya tentang Yutu. Mengapa melepaskan impian masa kecilku? Ternyata Yutu menyerah pada mimpinya. Itu karena orang tuanya datang ke Shanghai untuk menemui dokter belum lama ini, tidak memberitahunya. Dia hanya mengetahuinya dari bibinya. Ikuti alamat ke tempat tinggal orang tua saya. Tinggal di hotel kecil. Makanannya tidak enak. Saya mendengar percakapan orang tua saya di luar pintu lagi. Ternyata orang tuanya tidak mau memberitahu Yutu bahwa mereka akan datang. Saya hanya tidak mau karena urusan saya sendiri, mengganggu pekerjaan anak, bahkan ingin menghemat lebih sedikit untuk pernikahan di masa depan. Yutu mendengar pembicaraan orang tuanya di luar pintu. Penuh rasa bersalah, dia memarahi dirinya sendiri. Jelas memiliki kondisi untuk memberi orang tua kehidupan yang lebih baik.
Tetapi saya mengabaikan orang tua saya karena mimpi saya. Jadi dia memutuskan lagi dan lagi. Saya hanya berpikir untuk memulai kembali dengan pekerjaan baru. Memberi orang tua kehidupan yang lebih baik. Yutu tidak hanya merasakan dirinya sendiri. 我从小自负聪明，结果人到30，一事无成。 Mendengarkan ejekan diri Yutu, mata Jingjing dipenuhi dengan kesusahan. Sampai di rumah, Jingjing mengiriminya pesan penyemangat. 你凭什么说自己一事无成啊？就算你现在要放弃以前的事业，从头再来，但是之前做过的事就在那里啊。虽然不知道你具体做了什么，但是一定很有价值。